Oke, pilih kartu. Seperti biasa, kamu bisa langsung pilih kartu yang sudah aku sediakan. Tema kita, seperti yang kamu tahu, kelanjutan hubungan kamu saat ini ya, seperti apa. Ini hanya untuk membantu kamu apa layak untuk dipertahankan atau tidak ya, atau layak ditunggu atau tidak ya. Oke. So, kartu pertama, kedua, dan ketiga ya. Kamu pilih yang mana? Sebelumnya aku ingatkan seperti biasa kalau ini untuk orang banyak jadi masih belum tentu 100% energi kamu di sini. Bisa juga seperti itu, tapi aku sarankan kamu personal aja untuk lebih apa ya? Kalau memang kamu benar-benar dalam masalah ini agar kamu nanti lebih yakin ya. Jadi kalau di sini bacaannya kurang sesuai dengan harapan kamu, aku sarankan tidak terlalu diambil hati. Oke. Baik, langsung saja ke yang pertama ya. Untuk memilih kartu pertama, ada gunung es. Ada apa? Untuk kamu yang memilih kartu pertama. Untuk yang memilih kartu yang pertama, bagaimana kelanjutan hubungan kalian nanti atau saat ini seperti apa? Kalau kamu kepengen personal reading karena bacaan ini nggak 100%, kamu bisa cek di bawah video gimana caranya untuk personal reading ya. Oke, yang memilih kartu pertama, bagaimana kelanjutan hubungan kalian? Bertahan apa move on? Kita cek ya. Kondisi kamu dan dia saat ini, dan mau dia itu apa sih? Ada Ace of Pentacles, Seven of Swords. Oke. Baik. Ini bisa terbolak-balik ya guys, karena apa ya? Karena ya memang ditujukan untuk orang banyak kayak gitu ya. Kamu bisa sesuaikan sendiri posisi kamu di mana. Oke. Hubungan kalian saat ini, aku ngelihat di sini ada yang nggak jujur ya. Beberapa di sini mungkin kamu dan dia baru saja punya hubungan ya, atau menjalin hubungan, atau kamu orang yang lama bisa, karena ini adalah hubungan third party. Kalau kamu orang yang lama berarti kamu adalah seseorang yang mungkin sudah ada komitmen dengan dia. Oke. Karena di sini tentang seseorang yang mencoba menyembunyikan status dia ya, dan dia nggak jujur di sini. Dan mungkin sikap dia saat ini membuat kamu bingung ya. Ada kalanya dia kayak memberi harapan, tapi ada kalanya dia menghilang kayak gitu. Beberapa tentang itu, dan beberapa di sini tentang keluarga ya. Beberapa juga tentang keluarga. Intinya kalau nggak keluarga kecil, keluarga besar yang jadi halangan hubungan kalian, dan dia memilih untuk menarik diri dari kamu, atau dia memilih mungkin jaga jarak dulu, sendiri dulu, karena dia juga bingung kayak gitu ya. Jadi ini tentang hubungan yang nggak direstuin ya. Beberapa tentang itu tadi, yang sudah ada pernikahan dengan orang lain, atau katakanlah dia sudah pernah menikah tapi hubungannya masih belum selesai. Dan di sini juga tentang tidak direstui sama keluarga kayak gitu. Kamu mungkin ngerasa dia ninggalin kamu begitu saja, atau kamu ngerasa kayak dibohongin di sini karena dia ngasih kesempatan, ngasih harapan, tapi ujung-ujungnya dia menggantungkan hubungan. Kamu bingung, nggak jelas mau dibawa kemana hubungannya, sementara kamu berniat untuk serius sama dia kayak gitu. Baik, kelanjutan hubungan kamu ke depannya bakal seperti apa? Tuh kan ada Three of Wands. Jadi aku ngerasa di sini memang tentang hubungan third party. Ya, third party bukan saja wanita lain atau laki-laki lain, tapi juga bisa tentang keluarga kayak gitu. Ya, hal yang dia fokuskan, yang dia pikirkan kayak gitu. Oke, intinya di sini guys, dia juga terluka dengan keadaan kalian saat ini.
Karena kalau aku ngelihat beberapa dari mereka sudah berusaha membujuk ibunya, kalau ini yang nggak disetujui sama keluarga, membujuk ibunya untuk bisa menyetujui kamu, untuk menerima hubungan kalian, tapi kayaknya mungkin hasilnya tidak sesuai. Dia juga terluka kayak gitu. Dia tidak bisa apa-apa di sini. Jadi ada Four of Pentacle dan ada kartu Judgment. Oke. Jadi aku ngerasa di sini harapannya besar di sini ya untuk bersama kalian. Tetapi memang kayak ada obstacle yang cukup besar juga yang membuat dia kayak nggak bisa untuk mempertahankan kamu atau bahkan membawa hubungan kamu ke jenjang yang lebih serius di sini. Mungkin kamu melihat dia kayak seseorang yang tidak bisa tegas, atau seseorang yang hanya main-main, atau seseorang yang datang ketika dia butuh kayak gitu. Karena kalau aku ngeliat di sini untuk meninggalkan kamu dia pun juga nggak bisa, ya. Jadi ini kurangnya dukungan dari keluarga sekitar mungkin, atau memang dia ada komitmen dengan orang lain, ya. Kelanjutan hubungan kamu ke depannya bakal seperti apa? Kedepannya seperti apa? Untuk kamu yang memilih kartu yang pertama. Bagus. Kita baca aja kartu. Oke. Aku ngerasa di sini kedepannya kayaknya masih belum ada harapan, ya. Masih belum ada harapan di sini. Karena kalau aku ngelihat dia masih tetap tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia sudah banyak berencana, berusaha, tapi aku ngelihat di sini dia nggak bisa berbuat apapun, ya. Di sini dia sudah berusaha sebisa mungkin, tapi dia nggak bisa. Jadi aku ngerasa di sini salah satu bakal move on, entah kamu entah dia, dan membiarkan semuanya hanya dalam kenangan kayak gitu. Sorry banget, tapi nggak semuanya bakal seperti ini ya, karena ini energinya orang banyak. Tapi asal kamu tahu, untuk melupakan kamu ini perlu usaha ya, atau nggak gampang. Karena kalau aku ngelihat sampai beberapa waktu dia masih sulit untuk melupakan kamu. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kelanjutan hubungan kalian, beberapa juga masih bisa berlanjut di sini, tetapi kalaupun hubungan itu dilanjutkan, aku ngerasa ini masih tetap tentang hubungan rahasia atau hubungan yang mungkin diam-diam tetap menjalin hubungan karena tidak mendapatkan restu, atau seseorang masih bersama keluarga dia, atau memang masih sudah ada dengan pasangannya kayak gitu. Oke. Ada kartu The Lovers di sini, ya. Jadi ada kartu Death, so semuanya kayaknya bakal melelahkan kalau dipertahankan. Jadi ada yang mencoba untuk bertahan, silakan, tapi kayaknya melelahkan di sini. Dan ada juga yang memilih untuk mengendalikan ego dia, bahwa hubungan ini kayaknya memang sudah nggak mungkin diharapkan lagi, dan memilih move on dan menjadikan semuanya sebagai kenangan kayak gitu, guys, ya. Oke, so ini untuk kartu yang pertama, untuk kamu yang memilih kartu pertama, semoga bisa membantu. Kalau kamu ngerasa ngena, kamu bisa langsung personal aja, jangan terlalu diambil hati ya bacaan tadi. Ini hanya untuk hiburan aja ya, jangan lupa untuk subscribe. Oh ya, kamu bisa request dengan tema yang lain di kolom komentar. Sampai ketemu di bacaan berikutnya ya guys. Jangan lupa lagi ya, bye. Yang memilih kartu nomor 2, ada kastil di sana. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian dan kondisi kalian saat ini seperti apa? Dipertahankan apa move on? Ya, untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Sekali lagi aku ingatkan, di sini bisa terbolak-balik, bisa nggak 100% sama persis dengan kisah kamu, karena energinya orang banyak. Jadi aku sarankan untuk personal aja, untuk tahu lebih dalam dan lebih yakin nantinya ya. Oke, gimana caranya untuk personal? Tinggal cek di bawah video, semuanya ada di sana ya. Untuk yang memilih kartu nomor 2, kelanjutan hubungan kalian seperti apa? Kita cek.
kondisi kalian saat ini. Ada Four of Swords. So beberapa dari kalian ini bicara tentang kalian yang saling diam-diaman atau nggak komunikasi kayak gitu ya, karena ngerasa capek di sini. Tapi kalau aku ngelihat di sini akan ada komunikasi, dan aku ngerasa kayaknya seseorang bakal mencoba untuk kalau ada hubungan third party ya, kalau dia punya orang ketiga atau kamu yang punya orang ketiga, di sini bakal mengakhiri hubungan yang kayak gitu. Di sini bakal nanti kalau ada komunikasi yang akan dibicarakan adalah tentang pernikahan. Jadi akan ada pemulihan hubungan dan akan melepaskan hubungan third party itu tadi ya, atau TTM mereka atau siapapun, mereka mencoba untuk ninggalin itu semua demi pasangannya. Jadi yang mana yang kamu? Kalau kamu adalah hubungan third party, aku ngerasa kayaknya masih belum ada harapan. Tapi kalau kamu adalah pasangan dia yang sebenarnya, aku ngerasa di sini dia akan datang ke kamu. Dia sudah berusaha lama sekali untuk datang ke kamu, tapi kayaknya ada rasa takut kamu lari atau takut kamu tinggalin ketika dia datang lagi ke kamu. Oke. Karena di sini dia sempat sempat punya orang ketiga mungkin, atau sempat ngelukai kamu, atau kamu yang udah mutusin dia sepihak karena kamu emosi, karena tidak dipikirkan secara matang. Jadi di sini dia bakal datang untuk meminta maaf kayak gitu, atau kamu ngerasa kayak dia suka datang dan pergi, atau dia suka mempermainkan perasaan kamu kayak gitu. Jadi aku ngerasa dia akan datang guys untuk minta maaf untuk kamu yang memilih kastil, terutama jika ini adalah pasangan memang pasangan kamu kayak gitu. Kalau ini adalah hubungan third party, aku ngerasa dia dia kalau kalian juga sedang nggak komunikasi ya, dia akan datang lagi. Cuman kalau dia memberi harapan, aku sarankan untuk tidak terlalu diambil atau benar-benar diharapkan. Knight of One dan Nine of Cups. Jadi aku ngerasa kayaknya dia nggak benar-benar serius ngasih harapan itu ya. Intinya di sini seseorang bakal mutusin hubungan third party. Oke. Jadi kalau kamu ada hubungan third party, kayaknya masih belum ada harapan, karena seseorang bakal mencoba untuk kembali atau memulihkan hubungannya dengan pasangannya, atau mencoba untuk minta maaf di sini ya. Oke, kamu yang mana? Aku ngerasa di sini karena temanya adalah memulihkan hubungan, mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri. Jadi dia sudah sejak lama sekali ingin datang ke kamu, tapi nggak berani, takut. Ketika dia datang, kamu cuekin dia, karena saat ini kamu juga terlihat cuek, atau bahkan kamu nggak komunikasi sama dia. Kelanjutan hubungan kalian seperti apa? Ada Four of Pentacle. Aku ngerasa beberapa dari kamu kayaknya bakal kesulitan untuk memaafkan dia lagi ya, tapi dia akan berusaha di sini, berusaha untuk mengambil berusaha untuk mengambil hati kamu lagi kayak gitu. Tapi kayaknya memang udah nggak ada nggak ada komunikasi, atau aku ngerasa di sini kayaknya sulit ya, agak sulit ya. Kalau kamu yang mencoba untuk minta maaf, karena bisa vice versa, ini agak sulit. Jadi perlu pembuktian, bukan hanya janji-janji. Kalau ingin membuka hati orang yang pernah kamu sakitin. Kalau ini adalah posisi kamu, aku ngerasa hubungan ini masih bisa dipulihkan. Tergantung sama kamu mau maafin dia apa enggak. Ya, beberapa mungkin masih ngelihat dulu bukti dia ya. Aku ngerasa itu yang tepat. Jangan buru-buru menerima dia, lihat dulu apakah dia sudah berubah apa enggak. Apakah dia berubah, tuh kan? Yes. Aku ngerasa ketika dia datang ketika dia datang, dia sudah mencoba untuk serius di sini ya, karena dia sudah mempertimbangkan matang-matang kayak gitu. Oke.
Tapi di sini harus ada pengorbanan, yaitu dia bakal mengorbankan seseorang yang mungkin punya hubungan rahasia dengan dia, dan dia mempertimbangkan orang ketiganya karena akan melukai orang ketiganya di sini. Tapi aku ngerasa ada union lagi. Tapi semuanya tergantung masing-masing ya, tergantung kamu ya, mau apa nggak menerima dia, maafin dia, kayak gitu. So guys, ini aja untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Semoga bisa membantu. Kalau kamu ngerasa ngena, bisa langsung personal, tinggal cek di bawah video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan request kamu. Oke, see you, bye. Oke, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, bagaimana kelanjutan hubungan kalian ya. Aku sarankan tidak terlalu diambil hati ya guys, karena masih belum tentu 100% energi kamu di sini. Jadi abaikan saja yang negatif dan ambil yang positif, atau kamu langsung personal aja untuk meyakinkan kamu sendiri. Gimana caranya untuk personal? Tinggal cek di bawah video gimana caranya ya. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, kelanjutan hubungan kalian kedepannya bakal seperti apa? Sekali lagi ya, kelanjutan hubungan kalian ke depannya untuk yang memilih nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini kayaknya baik. Aku ngerasa di sini kayaknya kamu sudah, atau dia, bisa vice versa loh ya. Aku anggap aja kamu udah move on nanti, atau mungkin saat ini sudah bisa belajar move on, walaupun ya katakanlah dia adalah seseorang yang paling paling berkesan dalam kehidupan kamu, atau katakanlah paling sulit untuk dilupakan, atau katakanlah mungkin dia yang baru ya. Jadi memorinya atau kenangannya tuh masih melekat banget. Oke. Di sini ada justice. So kemungkinan kalian tidak akan memberi kesempatan lagi sama dia yang mungkin udah ngebohongin kamu, karena nanti kalaupun hubungan ini dipertahankan akan ada trauma di sini, dan juga ada rasa nggak percaya atau trust issue lah, katakanlah seperti itu. Jadi kelanjutan hubungan kalian, katakanlah kalian akan move on, tapi nanti mungkin ada pertemuan lagi beberapa. Cuman di sini kalian masih bersikap baik, atau masih menjaga hubungan baik dengan dia, atau masih bersikap baik ya, atau nggak jadi musuhan kayak gitu. Yang terlihat seperti ini karena kamu sudah tegas dengan keputusan kamu. Move on bukan berarti, tapi di sini aku melihat ada kedewasaan dari kamu. Kamu sangat bijaksana banget ketika kamu memilih move on. Tetapi move on bukan hanya menjauh aja, tapi walaupun kalian mungkin masih komunikasi atau apa, tapi di sini kalian udah nggak berharap lagi. Kalian sudah tegas dengan keputusan kalian. Jadi walaupun ada komunikasi lagi, nanti itu kayaknya nggak berpengaruh dengan keputusan yang sudah kamu ambil di sini. Kadang ada kala seseorang move on, tapi ketika dia datang malah jadi dilema lagi kayak gitu. So di sini dia bakal datang untuk minta maaf, seseorang yang sudah bohongin kamu. Cuman di sini karena sudah ada keraguan yang sangat mendalam, tuh kan, King of Swords, kamu sudah sangat tegas dengan keputusan kamu sudah menyadari atau kamu di sini belajar dari masa lalu. Mungkin beberapa dari mereka tidak 1-2 kali pernah ngebohongin kamu atau nggak jujur di sini. Jadi di sini kamu kayak udah sadar banget dia ini sudah jadi sifat dia yang sulit untuk dirubah kayak gitu. Ini pemikiran kamu. So ketika dia datang, aku ngelihat di sini kamu sulit untuk menerima dia kembali atau jadi pasangan kamu. Jadi di sini kedatangan dia, karena dia bakal minta maaf, kamu akan mempertimbangkan ini orang gimana ya, diterima lagi atau enggak. Dan di sini kamu membuat keputusan kalian berteman saja deh, kayak gitu. Berteman saja deh, kayak gitu, ya.
Oke, beberapa mungkin kamu sudah punya beberapa mungkin kamu sudah punya orang baru atau sudah ada kedekatan dengan orang baru. Jadi di sini kamu juga mempertimbangkan itu. Banyak hal sekali di sini. Atau di sini kamu sudah tahu tentang orang ini, kamu lihat dia banyak kedekatan dengan orang lain, jadi kamu pertimbangkan. Tapi aku ngelihat di sini kedekatan kalian nanti atau kedatangan dia lagi tidak akan berpengaruh pada perasaan kalian. Ya. Oke. Jadi aku ngerasa sulit banget untuk mengembalikan hati kamu karena sudah ada trauma, dan kalau sudah ada trauma di sini ada negative thing juga. Jadi untuk kembali kayaknya no. Beberapa di sini seseorang bakal ditinggalin sama kamu, atau kamu kayak mengabaikan orang ini, ya. Oke, katakanlah kalian saling mencintai, katakanlah perasaan kalian masih sama karena seperti yang aku katakan tadi, tapi tidak untuk kembali kayaknya, ya, tidak untuk kembali. Kalaupun di sini untuk kembali, aku ngerasa kayaknya nggak berlangsung lama di sini, ya. Hubungannya bakal berubah lagi, bakal ada masalah lagi. Ya, karena orang ini, karena semuanya nggak sama ya. Ada yang memang sudah tegas dengan keputusan dia, ada yang masih bimbang karena masih punya perasaan yang sama. Karena itu di sini terbaca, tapi ini mungkin sebagian sedikit saja karena energinya lemah banget. Ada pemulihan hubungan, tetapi itu tidak berlangsung lama, terjadi konflik lagi di sini. Oke. Jadi aku ngerasa kalau kamu sudah punya keputusan itu, keputusan untuk tidak kembali, terutama yang sering dibohongin, ya, yang nggak semuanya, aku ngerasa itu adalah keputusan yang tepat. Oke, baik. Apa saja ya buat kamu yang memilih kartu nomor 3 ini? Ada mendung. Mendung sama dengan berkabut, sama dengan hasil bacaannya, bahwa dia tidak menjamin bisa berubah, dan kamu juga kayak udah banyak keraguan. Advice saja buat kamu yang memilih kartu nomor 3. Oh ya, kalau kamu ngerasa ngena, kamu bisa langsung personal aja ya. Tinggal cek di bawah video yang memilih kartu nomor 3 advice. Ada 9 of Wands tuh kan. So, di sini disarankan kamu memang agak, untuk kamu aja yang bimbang, dilema, karena beberapa kayaknya udah berhasil move on atau sudah tegas dengan keputusannya. Kalau kamu memang masih punya perasaan sulit melupakan orang ini, seperti yang aku katakan tadi di awal, ini adalah seseorang yang mungkin paling berkesan dalam kehidupan kamu atau sulit untuk dilupakan. Jaga jarak biar nggak kena COVID. Bukan ya, jaga jarak agar kamu nggak terbuai lagi sama janji-janji dia, harapan yang dia berikan, kayak gitu. Atau kamu nggak jadi korban kebohongan dia lagi, ya. Oke. So guys, terima kasih sudah hadir. Ini aja, semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tetap komen positif. Dan sampai ketemu di bacaan-bacaan berikutnya yang lebih menarik lagi. Atau kamu bisa request dengan tema yang kamu mau. Silakan cek di bawah video gimana caranya untuk personal, dan komen di bawah untuk request ya. See you, bye. Terima kasih.